Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, perkenalkan, nama saya adalah Ustazah Miharni. Saya mengajar di SD Kita Najmi Hayati yang beralamat di Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu materi di kelas 4, bab 4 tentang usia balik. Baik, dari segi pengertian, di sini dalam fikih Islam, dari segi bahasa, balik berasal dari bahasa Arab, yaitu buluk, yang berarti sampai. Kata sampai yang dimaksud di sini, yaitu sampai dalam memasuki usia dewasa. Jadi, balik yang dimaksud dalam fikih Islam adalah masa ketika seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban syar'i. Kemudian di kolom selanjutnya di sini ada tanda-tanda balik dalam Islam. Itu terbagi pula menjadi 2, yaitu tanda-tanda balik bagi perempuan dan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama, tanda-tanda balik bagi perempuan. Yang pertama itu keluarnya darah haid. Yang kedua, perempuan itu mengalami balik kisaran paling cepat umur 9 tahun. Kemudian kita lihat kolom sebelahnya, yaitu tanda-tanda balik bagi laki-laki. Yang pertama itu keluarnya air mani atau ihtilam. Yang kedua, laki-laki itu mengalami ihtilam berkisar antara umur 9 sampai 15 tahun. Itu merupakan tanda-tanda balik dalam Islam. Kemudian kolom selanjutnya, di sini menurut Khalil Nafis, Islam membagi tahapan perkembangan anak menjadi 3. Yang pertama, tahapan as-saghir. Tahapan as-saghir ini dimulai sejak bayi lahir hingga tamyiz, yaitu di usia 7 tahun. Kemudian, yang kedua, tahapan tamyiz atau masa usia 7 tahun hingga remaja. Yang ketiga, tahapan balik dikenal dengan masa pubertas atau remaja. Kalau tahapan balik ini sudah menuju usia dewasa. Kemudian, di sini larangan-larangan ketika haid dan ihtilam. Yang pertama, ketika haid. Ini ada 5 macam larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan ketika sedang haid seorang perempuan. Yang pertama itu sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, membaca dan menyentuh Al-Quran. Yang keempat, masuk ke masjid dan iktikaf. Maksudnya di sini, ketika seseorang perempuan itu tidak boleh masuk ke masjid dan berdiam diri lama di sana ketika sedang haid. Kemudian yang kelima, tawaf. Tawaf ini dilakukan ketika haji. Jadi ketika seseorang perempuan melaksanakan haji, jika waktu tawaf sudah datang, kebetulan dia sedang haid, maka dia tidak boleh ikut tawaf di sana. Kemudian larangan-larangan ketika seorang laki-laki itu ihtilam, sama dengan perempuan ya. Yang pertama, tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Yang ketiga, tidak boleh masuk masjid dan iktikaf. Yang keempat, tidak boleh ikut tawaf. Kemudian, cara mensucikan diri dari haid dan ihtilam. Ini sama cara mensucikannya, karena ini merupakan hadas besar, maka ada di sini tata caranya untuk mensucikannya bagaimana. Yang pertama, mencuci kedua telapak tangan lebih utama diulang sampai 3 kali. Yang kedua, membersihkan kubul dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri dengan tangan menggunakan sabun. Kemudian yang keempat, berwudu sebelum kita mandi besar. Yang kelima, meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maksudnya, semua tubuh kita harus basah ketika kita mandi besar. Berbeda dengan mandi biasa. Baiklah, sekian dari penjelasan dari Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.